Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Elisa Purba dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 edisi Kamis 14 Juli 2022. DPR terus mengedepankan partisipasi publik dalam merealisasikan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Masyarakat diharap dapat memberikan masukan terkait substansi dari RUU KIA yang merupakan komitmen DPR dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, serta berkelanjutan. RUU KIA bertujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradab demi jaminan perlindungan masa depan generasi penerus. Untuk itu, DPR RI mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan. Ditemui di gedung DPR RI, anggota Badan Legislasi DPR RI, Luluk Nur Hamidah mengatakan, RUU KIA merupakan komitmen DPR dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, serta berkelanjutan. Masyarakat diharapkan berpartisipasi memberikan masukan terkait substansi dari RUU KIA. Lewat RUU ini, angka kematian ibu dan anak ketika proses melahirkan harus ditekan. Diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan kerja juga harus dihapuskan. Dan masyarakat juga bisa berpartisipasi memberikan masukan yang sangat penting yang terkait dengan substansi dari RUU ini. Karena memang persoalan angka kematian ibu dan anak itu juga yang sangat tinggi. Kemudian juga persoalan generasi atau SDM yang unggul ya. Ini juga masih menjadi mimpi kita bersama. Di sisi lain kita juga masih melihat betapa kuatnya diskriminasi dan sistem atau ekosistem yang menyebabkan kerja-kerja produktif misalnya ibu dalam menjalankan fungsi reproduksi dan hak maternitasnya itu yang tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Nah, saya kira ini bagian dari upaya untuk sesegera mungkin kita bisa menghadirkan ekosistem dan sistem penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak yang jauh lebih baik dan jauh lebih berarti bagi masa depan Indonesia. Luluk Nur Hamidah berharap RUU KIA dapat segera diselesaikan. Melalui RUU ini, DPR ingin memastikan hak ibu dan anak dapat terpenuhi agar tercipta generasi emas yang nantinya akan berkontribusi bagi negara. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI menyebut rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK akan mengatur sektor financial technology atau fintech termasuk pinjaman online. Aturan ini dibuat untuk memperkuat sektor keuangan serta memberikan perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Komisi 11 DPR RI menyebut rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK akan mengatur sektor financial technology, termasuk pinjaman online. Aturan ini dibuat untuk memperkuat sektor keuangan serta memberikan perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Selama ini, transaksi fintech hanya berpegang pada peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lemahnya regulasi ini dimanfaatkan oleh perusahaan pinjol ilegal. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun menyebut Komisi 11 DPR RI berupaya menyusun aturan komprehensif untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Misbakun berharap ke depan masyarakat tidak dirugikan dengan bunga yang besar hingga penagihan menggunakan ancaman ataupun kekerasan. Kita kepingin mengakomodasi kepentingan industri, kepentingan masyarakat, dan bagaimana negara itu bisa mengatur. Kalau masyarakat merasa butuh tapi negara tidak mengatur, kemudian dampaknya kepada masyarakat ini kan menjadi persoalan yang sangat serius. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI Kamur Zamad menyebut, rancangan Undang-Undang P2SK yang berbentuk Omnibus Law akan menggabungkan 14 undang-undang. Pemisahan kewenangan masing-masing lembaga keuangan akan diatur dan diperjelas. Di RUU ini, RUU P2SK coraknya adalah corak Omnibus Law. Kemudian menggabungkan 14 undang-undang, di dalamnya bicara tentang kelembagaan, bicara tentang tugas dan fungsi, bicara tentang kewenangan, dan bicara tentang
implementasi serta evaluasi setiap lembaga. Rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas ini direncanakan akan rampung pada akhir tahun 2022. Teresia dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani mendengarkan aspirasi petani bawang di Brebes, Jawa Tengah. Para petani menyampaikan sejumlah permasalahan yang mereka alami, khususnya soal sarana produksi pertanian yang mahal. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendengarkan aspirasi petani bawang di Brebes, Jawa Tengah. Puan juga berkesempatan menanam bawang merah. Petani menyampaikan sejumlah permasalahan terkait soal sarana produksi pertanian yang mahal, seperti mahalnya bibit, pestisida, hingga tenaga kerja olah tanah panen. Menanggapi hal tersebut, Puan mengatakan DPR RI akan membahas persoalan ini bersama pihak pemerintah. Puan menegaskan kedatangannya ke Brebes untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi petani bawang merah, khususnya rencana pencabutan subsidi pupuk ZA dan SP36 yang ditolak oleh petani. Puan menilai pencabutan dua jenis pupuk bersubsidi tersebut akan memberatkan petani, mengingat harga pupuk non-subsidi sangat mahal. Dikhawatirkan pencabutan subsidi pupuk ZA dan SP36 akan memiliki efek domino terhadap produksi dan harga bawang merah. Selain itu, menurut Puan, diperlukan kebijakan yang pro terhadap petani, menyangkut persoalan aliran air ke area sawah, agar produktivitas bawang merah di Brebes tidak terkendala. Puan khawatir jika kebijakan mempengaruhi produksi pertanian, dampaknya akan terjadi kenaikan harga komoditas bawang merah. Didampingi Bupati Brebes, kedatangan Puan turut dihadiri sejumlah anggota DPR RI, yaitu Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris, Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Basara, Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam, dan Anggota Komisi 8 DPR RI Mai Esti Wijayati. Dari Brebes, Jawa Tengah, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta pemerintah terus memantau dan memitigasi sejumlah faktor baik eksternal maupun internal yang bisa mempengaruhi kenaikan inflasi nasional. Dan laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, Bank Indonesia memprediksi laju inflasi pada bulan Juli 2022 diprediksi masih di kisaran 4%. Berdasarkan survei, penyumbang utama inflasi yaitu cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan tarif angkutan udara. DPR RI meminta pemerintah mengoptimalkan penggunaan keuangan negara untuk menjaga daya beli masyarakat serta menghindarkan Indonesia dari ancaman krisis dan resesi. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Secara tahunan, inflasi Indeks Harga Konsumen atau IHK sejak Maret 2022 hingga pertengahan tahun 2022 terus mengalami kenaikan. Pada akhir 2022, inflasi IHK diprediksi sedikit lebih tinggi dari batas atas kisaran target dan baru kembali ke kisaran target 3% pada 2023. Di gedung DPR RI, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad meminta pemerintah terus memantau dan memitigasi sejumlah faktor, baik eksternal maupun internal, yang bisa mempengaruhi kenaikan inflasi nasional. Pemerintah bisa menggunakan anggaran negara untuk meredam gejolak agar daya beli masyarakat tidak turun. Misalnya, pemberian bantuan perlindungan sosial pada masyarakat, menjaga stabilitas mata uang rupiah, dan mewujudkan kemandirian pangan. Sekali lagi bantalan sosial harus kita lihat ketersediaan stok pangan kita. Sejauh mana kalau kita gelontorkan bansos, daya belinya untuk menopang daya beli, tetapi kalau ketersediaan stok pangan tidak cukup, nah itu juga jadi riskan. Jadi semua harus bergerak secara simultan antara satu mengenai pengendalian harga, ketersediaan bahan pangan, kemudian stabilisasi nilai tukar rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Susetio juga menilai perlunya pemberian bantuan perlindungan sosial pada masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program ekonomi berkelanjutan menjadi kunci Indonesia mampu bertahan dari ancaman krisis ekonomi global saat ini. Tapi juga perlindungan sosial ini bagaimana juga bisa ditransformasikan menjadi lebih berkelanjutan, lebih sustainable. Misalnya penerima PKH ini dapat lebih meningkat dengan menjadi wirausaha. Sementara anggota Banggar DPR RI Bobi Adityo menekankan perlunya memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, sehingga pemerintah harus melakukan intervensi terhadap harga pupuk dan pakan ternak. Di sisi lain, subsidi energi dan pangan harus fokus untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, untuk memastikan ketersediaan barang itu kan pemerintah melakukan berbagai macam yang itu tadi. Apakah dia memberikan barang-barangnya atau memelihara daya beli masyarakat untuk membeli barang itu. Supply dan demand-nya itu bisa diatur, jangan sampai demand-nya banyak, supply-nya berkurang. Pada kesempatan berbeda, anggota Banggar DPR RI Muhammad Aras menjelaskan Banggar DPR RI menyetujui pengajuan pemerintah untuk menaikkan subsidi di bidang energi dan pemberlakuan komponen harga yang diatur pemerintah atau administered price, khususnya di sektor energi. Untuk mencegah naiknya inflasi cukup tinggi yang dipengaruhi oleh harga energi yang cukup mahal, maka kita juga menyepakati untuk menambah anggaran untuk subsidi. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan angka inflasi yang terus mengalami kenaikan disebabkan beberapa faktor makroekonomi yang terjadi saat ini seperti komponen inti, diikuti komponen bergejolak yang didominasi bahan makanan atau volatile food, dan komponen harga yang diatur pemerintah. Pemerintah akan mengoptimalkan fungsi instrumen fiskal dalam meredam laju inflasi. Tapi kita juga tahu bahwa kenaikan harga-harga, terutama untuk barang subsidi yang bersubsidi seperti pangan dan juga untuk energi, itu mendapatkan dampak yang sangat besar. Nah, komposisi dari ini kita kelola dengan di satu sisi kita tetap menganggarkan untuk menjaga daya beli rakyat,
memulihkan ekonomi, tapi di sisi lain mengurangi defisit kita. DPR RI mendorong pemerintah menyusun mitigasi resiko terburuk di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan terjadinya disrupsi sisi supply yang menyebabkan lonjakan harga komoditas pangan dan energi, sehingga mendorong tingginya inflasi. DPR RI juga meminta pemerintah mewaspadai kenaikan biaya impor, dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini bisa berdampak sistematis pada kenaikan harga-harga dan memicu semakin tingginya tingkat inflasi di dalam negeri. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI merespon kebijakan Pertamina yang mewajibkan pembeli BBM jenis Pertalite dan Solar untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi My Pertamina. Dan informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Qadir Karding mendukung rencana penggunaan aplikasi My Pertamina untuk mengakses solar dan Pertalite bagi masyarakat yang ditujukan untuk menutup kebocoran subsidi BBM. Karding menilai penggunaan aplikasi My Pertamina sebagai upaya yang baik dari pemerintah agar subsidi BBM bisa tepat sasaran. Dan untuk lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan kami Fitian Aunila. Selamat siang pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang bersama salah satu anggota Komisi 7 DPR RI, yakni Bapak Abdul Qadir Karding dari fraksi Partai PKB untuk berbincang mengenai di mana Pertamina akan segera memberlakukan aturan baru mengenai cara pembelian BBM Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi My Pertamina pada awal Juli mendatang. Baik, terkait dengan langsung jadi Pak, terkait dengan aplikasi My Pertamina ini. Nah, kalau Bapak sendiri melihat sejauh mana sih urgensinya terkait dengan ini? Ya, ini kan kelangkaan solar atau BBM yang selama ini terjadi ini kan ditengarai akibat bukan karena stoknya yang kurang, tetapi karena banyak penyalahgunaan atau permainan-permainan yang mengakibatkan ini jadi langka. Misalnya ada penimbunan, ada pengambilan yang berlebih oleh satu kelompok atau oleh satu pihak dengan segala macam cara, ya, dengan segala macam kerjasama yang mereka lakukan. Nah, oleh karena itu
saya kira kita mengapresiasi Pertamina, membuat My Pertamina yang nanti akan mempersempit gerak daripada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau istilah saya itu penumpukan penggunaan oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, di My Pertamina ini nanti dibatasi pada jumlah berapa yang bisa dikonsumsi atau dibeli dan siapa yang membeli itu jelas datanya. Jadi saya kira itu satu langkah yang mesti kita apresiasi, walaupun tentu perlu kita terus perbaiki agar tidak terjadi kelangkaan ketersediaan BBM di masyarakat. Nah, ini tapi kan masih banyak masyarakat yang belum tahu Pak terhadap aplikasi My Pertamina ini. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah perlukah sosialisasi untuk dilakukan? Harus, saya kira harus sosialisasi penggunaannya. Yang kedua, aplikasinya juga harus mudah, tidak boleh sulit. Yang ketiga juga harus aman, karena kan dulu Pertamina bilang dilarang menyalakan handphone di mana? Di sekitar area pom bensin. Itu juga Pertamina harus menjelaskan kenapa sekarang sudah boleh misalnya kan. Nah, supaya masyarakat tidak was-was. Jadi perlu ada sosialisasi, dan nanti kalau dia dipaksa pakai aplikasi, maka nanti kayak model minyak tanah dan gas LPG, mau tidak mau orang akan ke sana. Tapi perlu sosialisasi, itu kewajiban Pertamina. Oh, berarti itu artinya aplikasi My Pertamina ini akan memudahkan masyarakat Pak ya, begitu Pak? Memudahkan mungkin belum bisa dikatakan memudahkan, tetapi menjamin bahwa masyarakat dapat haknya itu iya. Maksudnya tidak disalahgunakan atau tidak diambil oleh pihak-pihak yang memainkan ini, itu iya. Baiklah pemirsa, demikian perbincangan saya dengan salah satu anggota Komisi 7 DPR RI, Saifitrian Aunilah melaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fitian, dan pemirsa sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Alfat Rizky.
Baik, terima kasih Elisa dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja nih yang menjadi headline media online pada hari ini. Yaitu yang pertama ada terkait dengan Komisi 3 DPR RI menanggapi terkait dengan insiden baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri. Pemirsa, dapat kita lihat bersama di sini bahwa di sini Komisi 3 DPR RI bakal memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk rapat di gedung parlemen terkait insiden polisi menembak sesama polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Komisi 3 DPR RI ingin mengetahui secara rinci penembakan antara Brigadir J dan Baradae. Nah, pemirsa, insiden adu tembak yang melibatkan 2 anggota kepolisian tersebut membuat Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Wuryanto, akhirnya nih pemirsa angkat bicara. Bambang menjamin Komisi 3 akan mengawal kejadian tersebut secara transparan. Bambang juga menjelaskan soal kebijakan dalam kepolisian untuk memegang senjata. Tidak bisa sembarangan personil bisa memegang senjata karena ada peraturannya. Bambang juga menghimbau kepada masyarakat dan media untuk tidak membuat pertanyaan atau pernyataan yang dinilai spekulatif. Nantinya Komisi 3 DPR RI akan mengundang Kapolri untuk memberikan penjelasan secara lebih rinci. Sementara itu nih pemirsa, ada statement dari anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifudin Suding menilai tim gabungan yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat memperkuat pengawasan penanganan kasus baku tembak antar anggota Polri. Suding menilai sah-sah saja ketika Kapolri membentuk tim gabungan karena akan mengawasi proses penyidikan, penyelidikan maupun hal-hal lain dalam penanganan kasus tersebut karena akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena itu ia meminta masyarakat mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada Polri yang sudah bersikap transparan dan akuntabel. Baik pemirsa, semoga dengan adanya kasus ini dapat segera menemui titik temu dan tidak ada berita-berita yang menyimpang dengan fakta yang ada. Dan selanjutnya yang juga menjadi headline di media online adalah Komisi 2 DPR RI meminta KPU dan Pemda untuk menyelesaikan persoalan data kependudukan jelang gelaran Akbar Pemilu 2024. Mari kita lihat kembali pemirsa di layar kaca. Di sini ada beberapa headline media online yang terkait dengan anggota Komisi 2 DPR RI. Gus Pardi Gaus meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan pemerintah daerah menyelesaikan persoalan data kependudukan dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya masalah yang muncul terkait data kependudukan biasanya tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya, yaitu masalah perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Gus Pardi juga meminta KPU mengantisipasi permasalahan daftar pemilih tetap pada data penduduk yang sudah meninggal, pindah alamat, pemilih pemula, status perkawinan, hingga data pensiunan anggota TNI Polri. Ia menilai harus ada terobosan yang lebih proaktif pada penyelenggaraan pemilu 2024. Nah pemirsa, KPU dan Pemda juga harus lebih aktif lagi menjemput bola dan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar lebih menyadari pentingnya administrasi data kependudukan. Nah pemirsa, di sini ada statement yang senada dengan Gaus, yaitu Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan perlunya adanya pencocokan antara data di pemerintah daerah dengan daftar pemilih tetap atau DPT yang dimiliki oleh KPU. Untuk mematangkan persiapan pemilu 2024, berbagai macam tahapan terus digalakan. Tujuannya tak lain yaitu untuk mendukung kelancaran perhelatan politik 5 tahunan ini. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai tanggapan Komisi 3 DPR RI terkait insiden baku tembak di kalangan polisi. Dan juga tadi ada dari Komisi 2 DPR RI yang meminta KPU dan Pemda selesaikan persoalan data kependudukan. Kembali ke rekan Elisa. Baik, terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Elisa Purba, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.